Sementara itu pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Korban ditemukan dengan kondisi terlentang dan hangus terbakar. Dusun Tanjung Anom, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan adanya suara ledakan dahsyat yang diduga berasal dari bahan pembuat petasan. Warga yang mendengar ledakan pun mendatangi sumber suara yang diketahui berasal dari rumah milik pasangan Sarkam dan Kumaya. Saat didatangi, kondisi rumah mengeluarkan api yang berasal dari dalam kamar. Warga pun bersama-sama berusaha memadamkan api. Ledakan juga menyebabkan bagian atap rumah berantakan. Tak hanya itu, Dimas 22 tahun, anak dari pasangan Sarkam dan Kumaya, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi hangus terbakar. Dari keterangan warga, suara ledakan terdengar hingga radius 150 meter. Diduga ledakan berasal dari petasan yang tengah dibuat oleh korban. Ada kebakaran gitu katanya. Terus saya tinjau ke sini, ternyata sudah ada mayat itu tadi, Mas. Suaranya keras apa enggak, Pak RW tadi? Gimana? Oh, keras sekali. Seperti ban berdos, keras sekali. Pak RW, berapa meter, Pak, radius? Dari rumah saya kurang lebih 150 meter, Mas. Dari lokasi tahlil? Iya, syukur tahlil. Terdengar. Saya kira ban berdos itu tadi, Mas. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Sejumlah barang bukti di lokasi pun dibawa polisi guna penyelidikan lebih lanjut. 10 kali beraksi di wilayah kota Depok, 2 pelaku spesialis curanmor berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Cimanggis. Kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dua pelaku curanmor berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Cimanggis Depok, Jawa Barat berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terpasang di sebuah kafe. Di mana di lokasi tersebut kedua pelaku melancarkan aksinya dengan mencuri 1 unit motor milik pekerja kafe. Untuk melancarkan aksinya, pelaku hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Motor hasil curian dijual ke media sosial dengan harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Komplotan pelaku ini telah beraksi selama 3 bulan sejak Oktober hingga Desember 2023. Dalam aksinya, komplotan ini mengincar sepeda motor yang terparkir di tempat sepi. Jadi mereka ini dalam waktu kurang lebih 5 menit mereka harus lolos. Lebih dari itu mereka tidak akan berani karena modusnya mereka ini menggunakan 2 kendaraan. Pelaku ini beriringan memantau situasi, melihat ada dari sebelah arah kiri, arah kanan, aman, 1 tim turun, 1 motor tetap standby, kemudian diambil, langsung kabur. Mereka selalu berboncengan. Hingga saat ini, unit Reskrim Polsek Cimanggis masih mengejar 2 pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Sementara 2 pelaku yang telah berhasil diringkus dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Natal, arus mudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat mengalami peningkatan. Bahkan arus mudik terpantau padat dan tersendat di kilometer 110 Cipali Subang akibat banyaknya kendaraan besar sumbu 3 yang beristirahat di bahu jalan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat terpantau padat. Volume kendaraan meningkat cukup tinggi di hari Sabtu pagi ini. Bahkan di kilometer 110 tol Cipali Subang ini arus lalu lintas tersendat. Banyaknya kendaraan besar sumbu 3 yang beristirahat di bahu jalan membuat arus lalu lintas tersendat. Untuk mengantisipasi kepadatan di rest area, polisi memberlakukan sistem buka tutup di rest area 102 Cipali dan diperkirakan puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Sabtu sore hingga Minggu pagi. Pagi udah ada sedikit peningkatan di kilometer di rest area 86A maupun di 102 tadi sudah ada kemeriahan dan kami juga sudah melaksanakan kegiatan CB buka tutup untuk mengurai kepadatan di dalam rest area tersebut. Pemirsa, sejak H-3 hari libur Natal, jumlah penumpang di Pelabuhan Merak, Banten mengalami peningkatan. Pihak ASDP pun menerapkan pembelian tiket online dalam radius 4,7 km dari pelabuhan untuk mengurangi kepadatan.
Beginilah kondisi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Tampak ribuan penumpang kapal feri tujuan Pelabuhan Bakaheni terus dipenuhi penumpang. Demi kelancaran penyeberangan, pihak PT ASDP Pelabuhan Merak Banten menyiapkan 7 dermaga, yakni 1 dermaga eksekutif dan 1 dermaga reguler. Total 32 buah kapal ro-ro disiapkan untuk menyeberangkan para penumpang. Selain itu, pihak PT ASDP juga melakukan aturan pembelian tiket online di kawasan pelabuhan. Para penumpang dapat membeli tiket dalam radius 4,7 km dari Pelabuhan Merak. Sejumlah penumpang pun mengaku aturan baru membuat antrian di pelabuhan tidak terlalu lama. Bagus lah ya, bagus jadi untuk teratur sebenarnya, dengan ini teratur, dengan kita pun tidak saling berebut. Kalau untuk seperti mobil, kalau udah masuk kan udah seperti ini. Ini kan udah ada yang kantong-kantong, dari kantong siapa yang masuk udah, tapi yang sesuai dengan tiket tadi kan. Tiket itu kan di situ ada jamnya, ada waktunya, jam sekian seperti itu bisa masuk. Dan kalau memang sebelum jamnya itu kan kalau tadi saya lihat ada yang belum boleh masuk dulu. Sementara itu, aturan pembelian tiket dari radius 4,7 km tersebut sempat membuat gusar para pedagang tiket online yang menjual tiket di sekitar pelabuhan. Pasalnya, akibat aturan tersebut, para penjual tiket online mereka saat ini sudah tidak bisa lagi menjual tiket. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang hari Natal dan libur Tahun Baru 2024, stasiun Pasar Senen dibanjiri penumpang. Inilah situasi stasiun Pasar Senen dalam masa mudik Natal dan Tahun Baru. Setelah musim libur sekolah, banyak penumpang mulai berangkat pulang ke kampung halamannya. Sejumlah pemudik baik dewasa, anak-anak hingga lansia memenuhi lobi dan ruang tunggu menantikan kereta yang telah mereka pesan dari jauh-jauh hari. Terpantau sejak tanggal 21 hingga 23 Desember, Daob 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 125.247 penumpang melalui stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Arus mudik Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tanggal 23 Desember hingga 7 Januari mendatang. Demi mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI telah menyiapkan 700.000 tiket tambahan. Sementara itu, 2 hari menjelang libur Nataru, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga 40%. Sementara untuk calon penumpang, keberangkatan sebanyak 98.163 orang dan untuk kedatangan sebanyak 76.671 orang. Adapun total rencana penerbangan domestik pada hari ini sebanyak 862 penerbangan dan untuk penerbangan internasional sebanyak 245 penerbangan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari arus liburan calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kami sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Septia. Halo Anissa Septia. Selamat siang, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta memasuki libur Natal dan Tahun Baru? Ya. Selamat siang Camar, Baby dan juga Permisa. Seperti inilah situasi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Pada hari ini terpantau mengalami lonjakan oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Hari ini sudah memasuki puncak arus libur Natal dan menjelang Tahun Baru. Tepat saat ini saya melaporkan di Terminal 3. Bisa dilihat di belakang saya sudah dipadati oleh penumpang sejak pagi tadi yang sedang mengantri di counter check-in. Dan diprediksi hari ini dan besok akan menjadi puncak arus libur Nataru. 2 hari menjelang libur Nataru, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga 40%. Dan dari data yang kami dapat, total keberangkatan pada hari ini mencapai 565 penerbangan dan kedatangan sebanyak 554 penerbangan. Untuk calon penumpang, keberangkatan sebanyak 98.163 orang dan untuk kedatangan sebanyak 76.671 orang. Dan total rencana penerbangan domestik pada hari ini sebanyak 862 penerbangan dan untuk penerbangan internasional sebanyak 245 penerbangan. Kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta
Cengkareng. Kita akan beralih ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang masih menjadi destinasi liburan favorit. Langsung saja kita pantau arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Brigadir Ovel. Selamat siang, Brigadir Ovel. Bagaimanakah arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih Camar dan juga Baby di studio. Benar sekali bahwa kawasan Puncak merupakan destinasi atau wisata yang paling sering dikunjungi untuk para masyarakat di wilayah Jabodetabek. Dan di mana kondisi arus lalu lintas di pagi menjelang siang hari ini saat ini sudah terlihat ramai cenderung padat. Namun saat ini one way atau satu arah ke arah Puncak baru saja diberlakukan, yaitu pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan aturan ganjil genap atau GAGE menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga telah diterapkan. Sejumlah kendaraan bernomor polisi genap diarahkan untuk putar balik karena hari ini tanggal ganjil, maka kendaraan berplat genap diarahkan untuk memutar balik. Dan pagi menjelang siang hari ini kendaraan terus mengalir dari arah Ciawi dan Tol Jagorawi. Kendaraan yang hendak menuju Puncak didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Dan lalu lintas di Simpang Gadok saat ini dalam kondisi ramai cenderung padat. Sudah terlihat peningkatan volume kendaraan ke arah Puncak, namun kami prediksikan akan berangsur-angsur akan lancar karena dampak sistem one way yang dilakukan. Dan pengamanan dalam rangka Natal dan Tahun Baru turut serta dilakukan oleh Polri dan juga dibantu para stakeholder. Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama libur Natal. Salah satunya GAGE yang diterapkan mulai hari ini hingga 26 Desember 2023. Ganjil genap dilakukan selama 24 jam dengan prioritas kendaraan roda 4. Bagi para warga Puncak yang hendak melintas bisa menunjukkan kartu identitas seperti KTP. Rekayasa lalu lintas lainnya juga telah dilakukan, yaitu kontraflow di sekitar exit tol Ciawi. Kontraflow tersebut dilakukan secara situasional melihat volume kendaraan. Dan pembukaan jalur kontraflow dari exit tol Ciawi sampai dengan KM 46 500 yang akan menuju ke Ciawi, dan kami himbau juga pada pengendara untuk tetap berhati-hati dan lebih waspada tentunya dalam berkendara, serta diharapkan selalu mematuhi petugas di lapangan, juga tentunya tetap menjaga kesehatan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini, silakan Anda bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui line SMS center kami di 9119. Tentu saja kami akan selalu siap untuk melayani Anda. Demikian Baby yang dapat saya laporkan terkait kondisi arus lalu lintas di pagi menjelang siang hari ini. Salam presisi, kembali ke rekan-rekan di studio. Silakan. News yang masih menemani Anda bersama dengan saya Camar Haenda dan Pebi Kristami. Pemirsa, kita ke informasi politik jelang Pilpres. 3 cawapres telah beradu gagasan dalam debat kedua yang digelar semalam. Dan usai debat, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diadakan oleh iNews TV. 3 cawapres bertemu di debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center Senayan pada Jumat malam. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai cawapres. Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Usai debat, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling ini diikuti oleh 59.373 responden. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 59%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 29% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 13%. Selanjutnya pemirsa, debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 sukses digelar di Jakarta Convention Center pada kemarin malam. 3 cawapres adu gagasan dalam tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tiga cawapres bertemu di debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center Senayan Jumat malam. Dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai cawapres. Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD,
infrastruktur, dan perkotaan. Debat terbagi dalam 6 segmen yang terdiri dari penyampaian visi misi dan program kerja, menjawab pertanyaan 11 panelis, tanya jawab antar cawapres, dan pernyataan penutup. Format debat ini masih sama seperti debat pertama beberapa waktu lalu, dengan total waktu 150 menit. Namun tak seperti debat pertama, pada debat kedua ini, KPU menyiapkan podium untuk masing-masing cawapres. Para cawapres juga diizinkan membawa alat bantu berupa kertas dan ballpoint untuk mencatat. Selain itu, yang berbeda pada debat kali ini, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mendapat giliran pertama untuk menyampaikan visi dan misi. Sementara pada debat pertama lalu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mendapat giliran pertama. KPU menyebut giliran penyampaian visi dan misi ini menyesuaikan dengan urutan debat. Sehingga pada debat ketiga nanti, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan mendapat giliran pertama menyampaikan visi dan misi. Debat ketiga capres-cawapres pemilu 2024 akan kembali menghadirkan para capres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mencecar cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka soal pajak. Mahfud bertanya terkait langkah menaikkan rasio pajak menjadi 23% di saat banyak orang yang tak mau mengambil insentif pajak. Di sisi lain, Gibran terus menjelaskan adanya perbedaan antara menaikkan pajak dan rasio pajak. Mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Cortex system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh.
Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Masih lanjut, silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Proyek Ibu Kota Negara atau IKN menjadi perdebatan panas di antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD pada debat kedua Pilpres 2024. Gibran menyebut anggaran IKN tidak sepenuhnya ditanggung APBN. Sementara Mahfud mendebat IKN belum ada investor dan Caimin menyebut skala prioritas pembangunan. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu untuk fisik tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas.
seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Dalam sesi debat lainnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang investasi terlalu normatif. Mendukung tanggapan tersebut, Mahfud MD sampaikan keadaan di lapangan. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana. Pemirsa, Anda masih di iNews Siang bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Baby Kristami. Kita ke informasi selanjutnya, masih dari perhelatan debat Cawapres 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin menyinggung banyaknya proyek pusat yang diberikan ke pemerintah kota Solo. Ia menanyakan hal itu ke Gibran, calon wakil presiden nomor urut 2 yang menjabat wali kota Solo, sekaligus anak Presiden Joko Widodo. Ya, ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja.
Tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dianak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup. Panasnya debat Cawapres pada Jumat malam juga dirasakan warga di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Mereka beramai-ramai menyaksikan 3 Cawapres menyampaikan gagasan mereka. Debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 berlangsung cukup panas di JCC Jumat malam kemarin. Suasana yang sama juga dirasakan warga di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Mereka bersama-sama menonton jalannya debat yang ditampilkan di layar proyektor. Mengenakan kaos dukungan untuk Ganjar Mahfud, mereka antusias menyimak para cawapres saling beradu gagasan. Hadir bersama warga, caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo, Aiman Wicaksono menekankan pentingnya pemberantasan korupsi untuk pembangunan bangsa. Jakarta, bahkan di luar Jawa, tentu ini menjadi perhatian. Kalau korupsi bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan bisa dihilangkan ya, maka ratusan triliun rupiah, sekali lagi ratusan triliun rupiah bisa kita selamatkan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan komitmen kuat, yakni komitmen Ganjar Mahfud. Saya yakin itu karena Pak Mahfud sudah terbukti, sudah teruji dari rekam jejaknya menyelamatkan uang negara 701 triliun rupiah. Antusiasme warga tak berkurang sedikit pun meski harus nonton bareng di tengah suasana yang sangat sederhana. Semangat dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud tidak surut meski mereka tak hadir langsung di JCC. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Viral di media sosial adanya iklan kampanye yang dipasang di area pos polisi. Kali ini iklan kampanye berada di Pos Lantas Semanggi, Jakarta.
Inilah video viral kampanye salah satu paslon capres dan cawapres yang ditayangkan melalui Videotron yang berada di atas pos polisi. Dalam video berdurasi 12 detik, Videotron yang melekat dengan pos lantas Simpang Susun Semanggi tersebut berisi iklan kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Semanggi nih, semanggi. Pihak pengelola Videotron menyatakan bahwa iklan tersebut merupakan iklan berbayar yang tidak terkait dengan pihak kepolisian. Kami pure pengusaha, tidak ada kaitan dengan Polri atau apapun, tapi kami pengelola advertising itu memang adanya di salah satu tempat yang dimana dipergunakan untuk satu institusi Polri. Dan terkait untuk konten itu sendiri, kami mengelola sendiri dari alur klien kontrak ke kami, meminta, dan kami untuk pembayaran itu berbayar. Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan menanggapi bahwa Ditlantas Polda Metro Jaya melarang pemasangan iklan yang berbau politik di seluruh Videotron yang melekat di pos lantas seluruh DKI Jakarta. Dengan kejadian ini kami sudah melakukan langkah-langkah, kami sudah mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh pengusaha dan pengelola advertising, reklame, iklan maupun yang menggunakan LED Videotron untuk tidak mengunggah materi-materi yang bernuansa politik selama pelaksanaan pemilu. Pemasangan spanduk dan Videotron yang berisi materi kampanye di sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman merupakan tindakan yang dilarang oleh Bawaslu DKI Jakarta. Sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman itu memang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Baik yang sifatnya konservatif, konvensional ya, misalkan baliho, spanduk, maupun yang digital. Ya ini kan yang terpasang itu adalah Videotron, maka itu secara digital. Maka kami sedang menelusuri, tadi sebelum ke sini juga kami sudah mengecek di lokasi, memang itu betul di Simpang Semanggi kan masuk area Jalan Jenderal Sudirman ya. Kini pihak Bawaslu DKI Jakarta akan menelusuri pihak pemasang video kampanye salah satu calon pasangan capres-cawapres di Pos Lantas Semanggi, Jakarta. Semanggi nih, semanggi. Dari Jakarta, Helmi Sajanpati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diserang sekelompok preman bayaran saat berunjuk rasa. Akibat insiden tersebut, 2 warga terluka. Inilah video amatir saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga yang didominasi oleh emak-emak terjadi di depan sebuah perusahaan di kawasan MM 200 Desa Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa yang semulanya damai berakhir ricuh saat warga tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Warga sempat melakukan perlawanan, namun kelompok yang diduga merupakan preman bayaran membabi buta menyerang pengunjuk rasa yang mayoritas emak-emak dengan menggunakan batu dan balok kayu. Polisi yang berjaga sempat mengeluarkan tembakan ke udara guna menghalau massa. Sedikitnya 2 warga menjadi korban. Warga yang menjadi korban sempat dibawa untuk mendapatkan pertolongan. Kita kan ngelawan bukan ngelawan untuk anarkis ya. Kenapa itu sampai dikerahin tukang pukul, anak-anak dikerahin semua gitu. Oh, berarti Ibu diserang gitu ya? Oh, diserang, bukan diserang lagi. Pada saat melakukan aksi gitu. Kita kan nggak bikin onar apa-apa. Kenapa itu langsung tiba-tiba anak-anak apa-apa nyerang semua ya, preman-preman. Korban yang mengalami luka mendatangi Mapolres Metro Bekasi guna membuat laporan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews mengabarkan. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, arus libur akhir tahun di Pelabuhan Penyeberangan Merak Kota Cilegon, Banten diwarnai protes dan keluhan para penumpang. Mulai dari tiket yang terancam tidak bisa digunakan hingga lamanya antrian panjang kendaraan. Protes dari salah satu calon penumpang terhadap petugas terjadi di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten malam tadi.
Penumpang kecewa karena adanya perbedaan informasi, mulai dari pintu masuk gerbang hingga ke dalam dermaga. Awalnya, penumpang asal Bekasi ini membeli tiket online. Sesuai instruksi pihak PT ASDP Indonesia Ferry, yakni membeli tiket online di dalam radius 4,7 km. Sesampai di pintu gerbang, mereka diizinkan masuk, namun pada saat menuju gerbang pelabuhan, mereka ditahan karena tiket yang mereka beli tidak bisa digunakan. Sempat nggak beli tiket dulu, datang dulu ke sini, konfirmasi, dan ternyata kata security boleh kita beli di jam kapanpun dan bisa masuk kapanpun. Tapi aktualnya begitu kita sudah balik lagi ke radius 4 km, dan akhirnya ternyata dari pihak ASDP tidak memisahkan itu. Jadi miskomunikasi yang tidak selaras lah antara pihak ASDP, security, seharusnya informasi ini bisa selaras, karena kan yang ada di depan pelabuhan itu kan security. Untuk pembelian tiket, kami mengharap kepada pemakai jasa supaya membeli tiket jauh-jauh hari dan minimal 1 hari sebelum keberangkatan. Dan saya sarankan kepada para pemakai jasa, ketika membeli tiket, catatlah namanya sesuai dengan yang berangkat. Kalau membawa satu mobil kemudian penumpangnya 6-nya supaya dicatat dalam tiketnya, supaya nanti masuk ke dalam manifest. Gunanya apa? Gunanya supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya tercover oleh asuransi. Keluhan juga datang dari sejumlah sopir truk dan bus di Pelabuhan Merak, Banten yang mengeluhkan lamanya antrian kendaraan. Para sopir antri hingga berjam-jam, bahkan mereka ada yang mengantri hingga 5 jam lamanya. Sopir truk pengangkut barang sayuran dan buah-buahan khawatir jika barang bawaan mereka rusak sebelum tiba di tujuan. Pihak PT ASDP Indonesia Ferry diharapkan prioritaskan kendaraan pembawa sayuran dan buah-buahan agar tidak mengalami kerusakan. Tadi bisa buat sekarang sudah 4:30. 4:30. Tadi hampir pada setengah ya. Katanya kenapa itu hampir terlalu lama gitu? Nggak tahu juga kalau alasannya, cuman lihat di situ lebih tahan, ya udah kita ngikutin aturan aja lah gitu. Ya emang nggak bisa nyalip juga kan, penuh semua di sini pas kita datang juga. Ngantri itu berapa lama tadi? Antrian 3 jam lebih. Itu ada informasi nggak kenapa sampai lama segitu? Nggak ada konfirmasi sama sekali tadi. Terjadi peningkatan penyeberangan kendaraan pada akhir tahun ini. Total seluruh kendaraan tercatat 4.783 unit atau naik 13% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 4.217 unit. Liputan iNews melaporkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang dari berbagai daerah mulai memadati stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Arus mudik Nataru untuk kedatangan di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada Sabtu tanggal 23 Desember 2023 mengalami puncaknya dengan jumlah pemudik mencapai 24.000 orang lebih. Kepadatan penumpang terjadi baik yang tiba maupun yang hendak berangkat ke luar Yogyakarta. Para penumpang yang datang dan juga berangkat didominasi dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Semarang. Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas terjadi di pintu masuk kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ribuan kendaraan wisatawan dari berbagai daerah tampak memadati sepanjang ruas Jalan Mataram Abu Bakar Ali. Selain itu, keramaian wisatawan juga terlihat di jalur pejalan kaki, termasuk di pusat belanja oleh-oleh di teras Malioboro II. Kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta ini diprediksi akan semakin meningkat hingga awal tahun baru 2024 mendatang. Sejumlah wisatawan mengaku kota Yogyakarta selalu menjadi tempat wisata favorit karena menawarkan oleh-oleh khas yang beragam. Liburan atau gimana Mas? Liburan Mas. Kenapa memilih Malioboro Mas? Karena ya objek wisatanya ramai dikunjungi dan terkenal lah. Ini kok libur lebih awal atau gimana Mas? Memang sudah libur atau gimana? Libur dari Jumat sore sih kita berangkat. Kebetulan kita mencari tiket kereta ke pesawat penuh, akhirnya kita memutuskan untuk naik mobil pribadi. Sebenarnya karena apa sih? Ikonik aja sih, ini juga karena dekat. Kalau aku sendiri sih dari Jakarta, kalau mereka sepupu aku dari Banten. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar perayaan Hari Ibu di Balairung Susilo Sudarman, Jakarta. Hari Ibu menjadi momentum bagi perempuan Indonesia agar lebih berperan dan turut serta dalam membangun negeri. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno didampingi penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenparekraf Nur Asia Uno menghadiri perayaan Hari Ibu di Balairung Susilo Sudarman, Jakarta.
Mengusung tema Perempuan Tangguh Menuju Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Inklusif, Menparekraf berharap perempuan Indonesia terus berjuang, berkreasi, berinovasi dan berperan dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini. Karena dalam situasi ekonomi yang penuh dengan tantangan, peran perempuan semakin strategis untuk bisa tetap menciptakan peluang usaha dan kebangkitan sektor ekonomi, terutama pasca pandemi. Lebih bersyukur dan terus semangat untuk menghadapi masa depan. Insya Allah ibu-ibu Indonesia akan lebih kuat untuk menghadapi semua dan selalu berusaha untuk sabar dan tegar. Pada kesempatan lain, Menparekraf juga membuka pameran capaian kinerja Kemenparekraf di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Sandi berharap di tahun 2024 Kemenparekraf bisa terus berinovasi dan mampu menghasilkan capaian yang membanggakan bagi negeri. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh umat Kristiani untuk memeriahkan menyambut Natal dan akhir tahun baru. Di Samosir, Sumatera Utara, warga menggelar karnaval becak bermotor berhiaskan pernak-pernik Natal. Ratusan jemaat dari 15 lingkungan gereja HKBP Bolon Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, memeriahkan Natal dengan pawai dan karnaval kendaraan hias becak bermotor. Karnaval diikuti puluhan betor dihiasi dengan berbagai bentuk bertemakan Natal, seperti toko kartun hingga rumah adat Batak. Tak ketinggalan, para abang betor juga memakai kostum ala Santa Claus menambah keseruan karnaval. Sebagai driver dalam acara beca hias gereja Bolon ini sengaja memakai kostum Santa Claus untuk menyesuaikan acara untuk menyambut Natal. Ada dekorasi kelahiran Tuhan Yesus, ada kandang domba sama bentuk kayak rumah kandang kelahiran. Karnaval dimulai dari simpang 4 gereja HKBP Bolon menuju jembatan Tano Ponggol hingga mengelilingi kota Pangururan. Antusias warga dari 15 lingkungan jemaat gereja pun semangat memberikan Natal tahun ini. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, iNews melaporkan. iNews Siang masih bersama Anda, bersama dengan saya Camar Heda dan Baby Kristami. Bisa memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus mudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat mengalami peningkatan. Volume kendaraan meningkat cukup tinggi di hari Sabtu pagi tadi. Banyaknya kendaraan besar sumbu 3 yang beristirahat di bahu jalan membuat arus lalu lintas di kilometer 102 tersendat. Untuk mengantisipasi kepadatan di rest area, polisi memberlakukan sistem buka tutup di rest area 102 Cipali. Diperkirakan puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Sabtu sore hingga Minggu pagi. Ya pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat juga masih jadi destinasi liburan favorit. Dan langsung saja kita lihat arus lalu lintas di kawasan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kembali bersama Brigadir Ovelia Lorenza. Halo, selamat siang Brigadir Ovelia. Kalau tadi di Simpang Gadok sudah terlihat ramai dan padat, bagaimana lalu lintas di kawasan Megabendung pada siang hari ini? Baik, betul sekali Baby di studio dan juga Camar, di mana saat ini saya beralih menuju ke arah Jalan Raya Cibogo, Megabendung, Jawa Barat. Dengan situasi kondisi arus lalu lintas one way arah Jakarta ke Puncak masih terus diterapkan hingga saat ini dan sudah dimulai dari pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berakhirnya one way akan dilakukan secara situasional. Menimbang situasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak, Jawa Barat, serta kami perlu informasikan bahwa kebijakan ganjil genap atau GAGE bakal diterapkan di jalur Puncak Bogor selama libur Natal. Dan kebijakan berlangsung selama 24 jam, terhitung sejak Jumat 22 Desember 2023 sampai nanti Selasa 26 Desember 2023.
Dan perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa berdasarkan data kami, yaitu data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 146 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 9 luka berat dan 98 luka ringan. Dari 146 kasus laka lantas tersebut sebanyak 71% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami himbau bagi para peserta atau pengendara lalu lintas agar senantiasa mengecek kembali terlebih dahulu kondisi fisik kendaraan Anda dan juga siapkan kondisi pengendara dalam kondisi yang baik dan yang prima. Dan pemirsa, baru saja ketika saya menginformasikan terkait informasi lalu lintas terkini, baru saja dibuka yang tadinya one way arah Jakarta mengarah ke arah Puncak, diberlakukan one way, saat ini dibuka menjadi 2 arah kembali. Dan tentunya sistem pemberlakuan one way ini akan terus diberlakukan secara situasional mengingat kondisi di lapangan dengan kondisi kepadatan lalu lintas. Dan untuk itu, untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini, Anda juga bisa menghubungi call center kami pemirsa di 1500669. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Jalan Raya Cibogo, Megamendung, Jawa Barat. Kita kembali ke Camar dan juga Baby di studio. Silakan. Salam presisi. Ya baik, terima kasih Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi. Ya, Baby, ini kita akan beralih ya. Tadi bagaimana situasi dan kondisi menjelang liburan. Kita juga akan lihat kira-kira ada referensi nih kuliner ya. Kalau bisa jalan-jalan nggak lengkap kalau nggak wisata kuliner ya. Benar. Betul sekali, Camar. Nah, ini tadi saya bilang ini kuliner bakso, tapi unik. Biasanya bakso kan ini bentuknya bulat begitu ya, tapi ini bentuknya kura-kura. Oke, ini ada bakso kura-kura hot plate. Ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi ya ketika berkunjung di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kita lihat. Bakso yang biasanya berbentuk bulat, namun di warung bakso Pak Dewonogiri, Dusun Karang Tengah Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, berwujud kura-kura. Selain bentuknya yang unik, isian bakso ini pun juga menggugah selera, yakni berisi tetelan daging dan abon sapi. Proses penyajiannya pun cukup menarik, biasanya memakai mangkuk, namun bakso kura-kura ini disajikan di atas hot plate dan dituang saus pedas yang diracik khusus untuk disajikan bersama bakso dengan aroma yang menggugah selera. Keunikan dan kelezatan bakso kura-kura ini pun sangat digemari oleh pengunjung. Isiannya juga enak, abonnya juga basah juga, kayak ada minyak. Isiannya apa sih? Isiannya itu ada abon, ada daging, ada isian urat-uratnya juga. Kenapa milih bakso kura-kura? Ya mau nyoba aja, soalnya kan baru buka juga. Kalau dari sisi harganya gimana? Sambil menikmati satu porsi bakso kura-kura, pengunjung juga disajikan pemandangan persawahan hijau dengan kereta api yang melintas karena lokasinya berdekatan dengan jalur rel kereta api. Proses pembuatan bakso kura-kura ini lebih sulit dibandingkan dengan bakso biasanya karena ukuran bakso yang jumbo dan melalui proses percetakan dengan alat khusus sehingga membutuhkan durasi perebusan yang lebih lama. Satu porsi bakso kura-kura dihargai Rp38.000 per porsi dan bisa dinikmati sedikitnya oleh 2 orang. Jadi bagaimana pemirsa? Anda penasaran untuk mencoba kuliner unik ini? Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.